Hai bro, balik lagi di channel Gadget dulu. Di video kali ini kita akan review dan jual Samsung S9 Plus. Oke, kali ini kita kedatangan flagship di seri Samsung, yaitu S9 Plus. Ya, kita udah di depan box ini dan kita lihat dulu. Pas launching di Barcelona, ini ada Samsung S9 Plus, ada juga S9 biasa, dan ya kalian tahu sendiri lah, Samsung pasti banyak ngeluarinnya. Cuman kali ini kita review dan jual S9 Plus. Sebelum kita masuk ke sesi unboxingnya, kita lihat dulu belakangnya. Dan kita dapat varian warna Midnight Black. For your information, S9 Plus ini ada 4 varian: Gold, Purple, Blue, dan Black. Cuman kita akan review yang warna hitam. Ya, di belakang ini udah ada spesifikasinya. 6,2 inci, 6,1 corner, dan ini udah Quad HD plus AMOLED ya. Pastinya dia di atas di seri AD-nya S8. Ada juga Super Speed Dual Pixel, dan ini udah bagus banget sih buat review kayak super slow-mo. Nanti kita bisa tes aja gimana caranya. Oke, dan di selfie kameranya ada 8 megapiksel selfie kamera. Oke, ada stereo speaker, IP68 water. Oke, dan kali ini kita review di seri 6128. Dan ini udah support wireless charging, dan juga masih ada slot iPhone jack-nya. Oke, saatnya kita buka boxnya dulu. Kalau misalnya dipikir-pikir, seri Samsung pasti udah nggak bisa dipungkiri bagusnya lah. Kalian tahu sendiri, seri flagship, dimana dia pasti harganya udah wow, dan ya walaupun Samsung ya pasti bagus lah, karena dia kan pencetus Android. Oke, di dalamnya ini mungkin ada slim colokan SIM. Oke, dan ini ada HP-nya. Ya. Cuman HP-nya kita review nanti aja, karena kita lihat dulu yang jeroannya. Oke, ini ada bungkus HP-nya. Charger. Ini konektor dari micro SD ke Type-C tentunya. Dan ini konektor dari USB flash disk ke Type-C. Oke, ini headsetnya masih mulus banget sih. Dan ini charger kabelnya, kabel charger. Wow, boleh lah. Yang kita review dan jual ini bisa dibilang full set dan masih bagus banget. So, ya ini rekomendasi selanjutnya untuk sobat dulu beli HP ini. Oke, kita mulai rapihin dulu aja mungkin. Dan sebelum itu, ini unik sih. Jujur, saya baru lihat di handphone ada konektornya begini. Biasanya kan cuman paling kitab, charger, kabel data, dan ini ada 2 konektor dari Samsung. Baik banget. Ya, memang dari harganya sih udah ketahuan. Oke, kita bersihin dulu aja sebelum masuk ke intinya. Oke, let's go. Kita udah bersihin jeroan-jeroannya. Dan ini Samsung S9 Plus. Sebelum kita masuk ke tampilannya, kita lihat dulu tampilan luarnya. Ya, Samsung emang nggak pernah bosen buat suatu hal yang baru. Kalau udah megang Samsung, rasanya kayak premium aja. Oke, kita lihat dulu. Ini tampilan depannya. Ya, pasti nggak bakal kelihatan jelas lah kalau belum dinyalain. Dan ini tampilan belakangnya.
Kalau di seri S9 Plus ini kameranya pasti ada dua. Sama-sama 12 megapiksel, yang tentunya ini udah, kalau Samsung ya nggak usah diraguin sih, karena S9 Plus ini jual banget untuk kamera dan videonya. Ini ada LED flash dan ini adalah sensor, dan ini fingerprint ya. Kesan pertama megang ini sih bagus ya, cuman minusnya mungkin kalau kita lama-lama pegang ada bercak sidik jari kita ya, pastilah karena ini kan seri flagship, tentunya ini bukan plastik tapi mungkin Gorilla Glass, tapi yang depannya sih udah pasti Gorilla Glass 5 ya, sama sih kayak HP yang di depan saya ini, cuman dia bedanya mungkin Gorilla Glass 3. Oke, kita skip aja yang HP yang di depan saya dan kita lanjut ke Samsung S9 Plus. Oke, sebelum kita lihat dalamnya, kita lihat dulu SIM tray-nya. Di sini ada garansinya ya, jadi emang bener-bener full set walaupun second, nggak kayak yang ya mungkin di e-commerce yang cuman jual batangan ya, atau juga entahlah. Oke, di sini ada kitab-kitabnya. Di sini udah ada gambar SIM cardnya hybrid, jadi dimana ada 2 slot SIM dan yang satunya bisa buat memory card. Oke. Dan ini colokan SIM tray-nya. Unik sih. Bisa lihat? Unik sih. Ya, mungkin ini buat gantungannya atau kalian iseng gimana mau nyolok-nyolok. Oke. Di sini ada tombol powernya. Nah, dia uniknya itu SIM tray-nya ada di atas, nggak kayak HP lain yang mungkin ada di samping. Ya, ini ada tombol power dan volume. Ya, di sini ada 2 tombol. Ada tombol power dan tombol Bixby. Ya, semacam asisten Google gitulah. Oke, di bawahnya itu ada Samsung masih baik loh, ngasih audio jack, Type C, dan ini speakernya. Oke, kita buka dulu aja SIM tray-nya. Apakah sama kayak yang di buku panduan? Oke, sama. Di sini ada 2 slot SIM, yang satu untuk SIM-nya dan yang satu lagi untuk SIM juga, tapi bisa untuk memori eksternal yang up to 400 GB. Oke, kita langsung nyalain dulu aja. Samsung Galaxy S9 Plus Secure by Knox. Ya, Knox mungkin partnernya. Ini HP ini launching di Februari akhir tanggal 25 Februari di Barcelona. Ya, ini adalah tampilan dari S9 Plus. Oke. Kita reviewnya. Di sini ada always on display. Oke. Dan ini tampilan Samsung S9 Plus. Perbarui ponsel Anda nanti aja. Ini ada mode gelapnya pastinya ya, udah support. Pas launching awal itu masih Android 8 dan dia udah sekarang Android 10. Oke. Langsung aja mungkin kita bahas kelebihannya. Kalau di S8 dia jual layarnya, di S9 ini benar-benar ngejual kameranya karena dia ada EA emoticon. Terus juga ada lensa yang bisa bergerak di belakangnya. Oke, kita langsung buka kameranya. Dan ini tampilan
dari kamera belakang Samsung S9 Plus. Di sini ada sekali pengambilan video lainnya, settingannya video pro. Oke. Dan kita lihat settingannya. Bisa resolusi 16:9, 4:3, 1:1 penuh. Dan di videonya ini ada resolusi Full HD 30 fps, HD juga, QHD, dan lainnya. Kita lihat di lainnya. Oke, Fitur Pro. Apa ini? Oke, sekarang saya bukan fotografer, jadi beginilah. Coba kita lihat kamera depannya. Oke, lihat tampilan muka saya di sini ada AR emoticon. Di Samsung S9 Plus ini dia emang jual banget kamera, dan ada hal unik, dia bisa emoji AR. Contohnya begini. Dicari wajah dulu. Dan dia jadi buaya. Oke, ini menarik banget sih. Oke, A, I, U. Dia ada fitur lainnya. Wow, panda. Ya, mirip kayak saya. Ya, Samsung ini emang unik banget sih. Karena dia ngeluarin fitur yang wow, bagus. Kalau saya pribadi, saya bilang bagus ini. Semuanya normal sih untuk HP second ini. Kamera, baterai, kamera depan dan belakang, tampilannya juga masih oke. Masih mulus banget lah. Ya mungkin 90% sampai 94%. Oke, kita skip. Selesai di sesi kamera. Oh benar, kita belum lihat videonya mungkin ya. Oke, kita lihat di sesi video. Kita setting dulu. Oke, dia ada fitur klik cream. Ya kayak handphone yang lainnya lah. Kalau untuk urusan video pasti Samsung bagus. Dia ada gerakan kamera untuk memulai, siap. Oke, gak usah dibandingin lah dengan HP yang Xiaomi itu, pasti bagusan Samsung. Oke, kita langsung lanjut ke sesi spesifikasinya. Oke, ini yang kali ini kita review adalah versi dalam negeri, dibekali dengan chipset Exynos 9800 ya. 800, cuman kita nanti lihat di aplikasinya aja untuk lebih jelasnya. Oke, kita review di spesifikasinya pakai aplikasi. Samsung Exynos 9810. Chipset ini udah klop banget sama Samsung, walaupun di seri luar negerinya dibekali dengan Snapdragon 845. Ya, untuk 2 tahun yang lalu sih itu udah bagus banget. Walaupun sekarang udah 850-an mungkin. Ya, di sini ada Exynos 9810. Ini kenapa lebih baik daripada Snapdragon 845? Karena ini diproduksi atau udah klop sendiri dengan Samsung. Emang udah bawaannya Samsung aja. Di sini kita lihat 2,7 GHz yang pastinya udah bagus banget. Dibekali dengan Cortex A55 dan 1,79 GHz. Dan ini sih udah dibilang emang flagship banget pastinya. Kita lihat sesi device. Oke, di sini RAM-nya kebaca ya.
ada 6 GB RAM dan internal 111. Ya, walaupun sebenarnya 128. Dan kita lihat di sistem. Androidnya udah Android 10. Oke, di baterainya ini health-nya masih good ya, masih bagus. Ya emang karena kita belum cas aja, jadi ada sisa 20% lagi. Baterainya Li-ion dengan kapasitas 3500 mAh. Ya, untuk baterai 3500 mAh di 2018 itu udah dibilang gede banget. Ya, walaupun sekarang udah ada baterai yang 6000 mAh di 2 kali lipatnya. Ya wajar sih, pasti dari tahun ke tahun permintaan consumer terhadap HP yang irit dan juga tahan daya pasti banyak banget. Oke, kita masuk ke sesi apa lagi ya, dengan chipset spesifikasi Exynos 9810 ini. Kita mungkin review sedikit game aja. Di sini ada game Subway Surf ya, aturan sih PUBG atau Mobile Legends, tapi karena terkendala waktu kita langsung libas aja lah Subway-nya. Siap. Harusnya sih dengan Exynos 9810 yang collab dengan Samsung ini harusnya udah bagus banget. Oh, tapi sebelum kita reviewnya, kita rekam layar juga ya. Ada mode perekam layar. Oke, mulai merekam. Oke, kita mulai aja gamenya. Kayak zaman 2000 awal masuk buat Android ya, dimana game ini tuh populer banget. Ya, kita lihat di sini. Wow. Ini sih bagus banget. Aduh, hampir tabrak. Oke. Lihat banget kan di sini kalau nggak ada nge-lag atau ngadet-ngadet. Oke, mungkin review dikit aja soal game. Oke, kita close dan kita stop. Rekaman disimpan. Oke. Samsung S9 ini pasti bagus banget karena dia di atas Samsung S8. Ya, pastilah. Dimana pasti kan seri Samsung makin gede makin bagus. Sekarang aja udah ada S20 kan. Dan kita masuk ke sesi kelebihan dan kekurangan HP ini. Sebelum agan-agan ini tertarik dengan HP ini, pastinya kita ada sesi kelebihan dan kelemahan. So, kita sebagai reviewer dan juga penjual harus jujur apa yang ada di HP ini. Oke, kita masuk ke sesi kelebihannya. Ini masih tampilan mulus banget. 90% sampai 94% ini udah bagus banget karena ini udah full set juga. Kita bisa lihat di sini ada kabel datanya, headset, dan charger yang udah support fast charging. Dan ini adalah kertas-kertasnya, slotnya, dan masih ada boxnya. Tentunya untuk Samsung S9 yang di tahun 2018 ini, ya agak nggak usah mikir lagi untuk beli ini. Dari tampilan oke, kelengkapan oke, internal 128, eksternalnya bisa di upgrade sampai 400 GB. Udahlah, nggak usah mikir untuk beli ini. Ini baterainya masih bagus banget. Oke, itu adalah kelebihannya. Dan kita masuk ke kelemahannya. Untuk informasi aja sih, rata-rata pasti penyakitnya Samsung itu di layar. Dan benar, yang kita review ini memang ada sedikit mengganggu di kelemahannya, yaitu layar.
Mungkin dari tampilannya oke pastinya, namun kalau di layar itu dia kadang kuning, entah shadow atau memang kelemahan dari Super AMOLED. Ya, ini udah bisa dilihat sendiri, kuning. Cuman di setiap ada kelemahan pasti bisa ditutupin. Contohnya begini. Oke, dan kita masuk aja. Oke, itu udah teratasi dan sisanya normal. Saya bilang sekali lagi, dan sisanya normal. Ya, untuk para konsumer yang mau beli, ini udah rekomendasi banget. Dimana harganya pasti kita akan kasih tahu. Dan kalau udah tahu, nggak usah ragu, tinggal beli aja, link ada di deskripsi. Oke sobat dulu, kita masuk ke sesi harga. For informasi juga, di awal tahun 2018 di Februari itu Samsung ngeluarin ini seri S9 Plus ini pasti dia di atas 10 juta. Untuk seri yang 128 dan RAM 6 ini mungkin waktu dulu 12. Oke, pas awal launching mungkin di seri 64 internalnya 13,5. Dan ini di seri 128 14 sekian, ya di 256 ya pasti di atas itu. Oke, kali ini kita akan jual di angka 4 juta dan pastinya bisa nego. Ya, nego sadis kita nggak akan layanin karena ini HP cuman penyakitnya di layar, dan saya udah kasih tahu kan caranya gimana. Dengan pencet sekali, pencet lagi. Oke, itu udah normal. Oke, mungkin pastinya di akhir video kita kasih hasil foto dan video dan juga contoh slow motion ya. Kesimpulannya, Samsung S9 Plus ini ngejual banget soal kamera. Dapur pacunya juga dengan Exynos 9810 ini udah setara Snapdragon 845. Mungkin di benchmarknya lebih bagus Exynos karena memang Samsung itu makanya Exynos. Untuk link pembelian pasti kita cantumin di bawah. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan komentar-komentar yang membangun, dan nyalakan lonceng notifikasi dan juga berlangganan di channel Gadget dulu. Oke, di akhir video kita tutup aja videonya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan juga mencuci tangan. Stay safe semuanya, dan see you